Oke, silakan masuk ke ini, satu kelas, matematika bisnis. Masih 9 anak yang masuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, kurang jelas urusan. Saya akan buat seperti itu. Tes, tes, sudah terdengar? Tes, tes. Sudah, Sudah Bu. Bu, Aman, Bu. Aman, sudah. Bu. Tes, tes, tes. Sudah terdengar? Apa kecil? Sudah, Bu. Sudah Sudah, aman-aman. Bu. Tes, 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 tes. Kecil. Kedengar, Bu. Aman, Dengar. Bu. Aman, Bu. Aman banget, Bu. Aman, Bu. Aman, Bu. Nyel aman. Aman. Siapa ngomong? Aman, 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 aman. Bu. Aman, Bu. Bentar, Bu, suaranya ibu kurang jelas. Masa kurang jelas ini? Ini Bruski sudah teriak-teriak nih di sini. Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Tadi itu kayak mendem, Bu. Sekarang enggak, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Tes, 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 tes. Nggak dengar. Tes. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Sudah Dengar, dengar Bu. kita, Bu. Sebentar, Bu. Sudah, Bu. Ada lagi, Ih, belum? nggak us. Yang nggak terdengar suara saya, silakan resen. Robert. Yuk, yang masuk di Google Classroom cuma 9 anak. Yang lainnya kenapa? Nggak bisa join Classroom atau gimana? Yang satu ada yang izin, Bu, tadi, Bu. Kok bus Kalau begini kalian terdengar nggak suara saya? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Sudah terdengar, Bu. Jelas Ih, nggak us terdengar? kok pakai. Apa? Terdengar suaranya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Hmm, Bu. udah nggak pakai headset, nggak pakai apa nih? Yang hadir Safir, Yura, Ahmad Aditya, Ibnu Wildan, Frisca, Amelia Darmawan, Muhammad Selalu. Firdaus, Bagas Ageng Prastyo, Indra Bekti Bayhaki. Yang lainnya kemana? Loh, saya gak ada tahu.
Di mana kamu belum join di Google Classroom? Oh, ke kelas nomor. Mana? Dari tadi Aduh, sudah. aduh, Apa ya, aduh. Bar? Bar kan ya, Bar? Oh, Aku masuk akan ke classroom dulu aku. Kalian nge-game. Enggak, Enggak, Bu. Bu. Hmm. Habis saya ini, Bu. Classroom, Bu. Ayo cepat akses. Saya Ya, lihat Bu. absensinya. Karena dari Bu, kosong berarti yang masuk di Google yo- Classroom. Masuk Bu, ke yoga aku classroom. hadir kayak Bu, nggak yoga bisa, Bu. Bu. Yoga hadir Bu. Loh, katanya mau ketemu saya besok. Saya tunggu dari pagi bersih udah jam 7 di sini. Mana anak barunya Bu? Minggu depan. Sudah pemberkasan di PMB. Insya Allah minggu depan masuk. Nanti kalau saya suruh masuk, masa dia masuk hari Sabtu? Siapa yang mau masuk? Dharma, Bu. Mm-mm. Kita ospek dulu nanti, Bu. Oke, terserah kalian. Ayo ini, Kan kita mana? cutting Bu. Sebentar, Bu, sebentar. Dulu. Ayo Bet, sama Grivi. Iya, baru selesai ngajar. Udah sepi dah. Iso gak, Bet? Aku masih belum. Apa? Iso gak? Berarti Si, yang si, si. masuk ini cuma 9 anak. Ini, Bu, saya mau masuk, Bu. Ayo, JMK absen loh, hari-hari. saya absennya ini kan direkam. Jadi silakan absen raise hand. Sudah? Kodenya apa, Bu? Ya, 23 CVI. di Yura. Bu, Assalamualaikum Saya Bu. WA ke Yura. Yura silakan di Ih, share. Om, langsung ke depan coba ngomong. Ya, jelas ke depan mana? Sudah, Bu, masuk, Bu. Yura silakan di share Yura. Masih 10. Yang belum hadir siapa? Ini berarti gampang nih nanti absen. Tinggal saya share screenshot, masukkan di forum, udah selesai. Masukkan tanggal. Nah, itu. Sudah masuk semua? Oke, 11. Udah Bu. Lanjut. Kurang 2 orang. 13 kan dengan Rizky 14 kan. Kita masih izin telat sedikit, Bu. Ya. Berarti sebelah sana ini. Saya absen ya. M. Safir Mahirul. Hadir nggak? Bu, hadir, Bu, hadir. Resen, resen. Bentar, Bu, bentar. Resen. Jangan diturunkan ya resennya ya. Biar Rizky lihat. Ayo, Bu, saya, Bu. Ini tadi tuh pegang itu kan kalian ganjil tau. Tadi kan kita 17 di sini. Kenapa 15 di sini? Oke, yang berikutnya Yura Safitri. Present. Mana Yura? Open kamera semua. Yura mana? Oh, Yura itu. Virgo Yura Safitri, oke. Yang berikutnya Ahmad Aditya Rizky. Mana? Ahmad Aditya Rizky. Yura raise hand. Hadir, hadir, Bisa Bu. raise hand nggak? Ahmad Aditya hadir. Ibnu Wildan Safris. Hadir, Bu.
Oke, Bentar. ya. Kemudian Prisca Amelia. Prisca Hadir, Amelia. Bu. Oke, silakan resen. Kemudian Darmawan Satria. Prisca, jangan lupa resen. Itu tanda plus dipetek, Cong. Hadir, Gak Bu. apa-apa, biar biar belajar caranya resen. Nek Darmawan kau hadir. tahu Muhammad tapi Firdaus. Ayo, searching. nggak Mana tahu yang tahu namanya resen? kamar mandi tadi. Nek kau ono Oke, hadir. Bagas ayo Ageng Prasetyo. balik-balik diusap sih terus baru Bagas, nomor aneng. ayo, resen. Oke. Muhammad Bu. Robert, Nggak pakai baju, Bu. Hadir, Bu. ayo, resen. Rasen. Oke, Robert hadir. Nikuita Febiana Putri. Mana Nikuita? Nggak, ngarit, Bu. Nikuita mana Nikuita? Nggak resen ya. Indra Bekti Bayhaki. Hadir, Bu. Hadir, resen. Di Robert mana? Tadi resennya jangan diturunkan dulu. Ya, Bu. Bentar, Bu. Hmm. Endra Setiawan, kenapa kamu nggak bisa join classroom kah? Nggak bisa, Bu. Kenapa? Nggak Yura, tahu, Bu. kasih Ini linknya saya, Yura. Kasih linknya ke ini Endra. saya. Ah ya, Bu. Link. Sudah saya kasih, Bu. Kenapa Endra nggak Plus masuk? dipetek, Cong. Nggak tahu Si, tapi sabar, sabar. nggak tahu tapi di kamar mandi tadi. Nek kak ono. Berarti yang nggak bisa Endra, Halo. Safirda, Oh iya, Bu, Safirda ya, Bu, hadir ya, ya, Bu. Rek? Ini, Bu. OTW, Bu. Safirda Aulia hadir ya, present. Hadir, Bu. Endra sama Safirda, kapan kamu ke saya? Senin bisa? Bisa, Bu. Senin jam berapa? Oh, ini, Bu. Bisa, Bu. OTW, Bu. Classroom-nya, Bu. Hmm. Bocok, Bu, ikut, Bu. Mic-mu pateni, Roberto. Apa? Mana? Dimatiin mic-nya, Roberto. Endra Oh iya. Setiawan. Ya, Bu, ini, Bu. Masih gabung, Bu. Bukan. Masuk mana? Masuk di classroommu mana? Udah pulang, Mbak Fitri? Classroom-mu. Oh, sudah, Bu. Sudah, Bu, ini, Bu. Sudah masuk, Bu. Safirda, ketemu saya hari Senin. Kamu bisanya jam berapa? Saya di sini sudah dari jam biasanya 6.15. Nah, kalau misalnya kamu mau jam 8 juga nggak apa-apa. Iya, Bu, jam 8. Jam 8 ya, di meja saya ya. Baik, Bu. Oke. Endra, gimana? Bisa? Oh, udah. Endra Sudah, Bu. Setiawan udah Bisa, masuk. Bu. Oke, sip. Ya, Bu. Tadi yang belum absen siapa? Oh, tadi Nikuita. Indra Bekti Bayaki udah hadir. Oke, Safirda hadir, Muhammad Robert hadir. Oke, dah full 13. Nikuita tadi mana? Maaf, Bu, Nikuita jaringannya agak error. Oh, Nikuita anu izin. Di WA Jaringan, Bu, saya ya. katanya, Bu. Kita izinnya kenapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Waalaikumsalam. kita mulai untuk perkuliahan hari ini matematika digital bisnis ya. Materinya sudah bersih kasih di sini berkaitan dengan aljabar, fungsi linear, kuadrat eksponensial dan logaritma ya. Nah, pembelajarannya adalah kalian bisa memahami bagaimana konsep aljabar ya. Kemudian eh, membuat menjelaskan fungsi linear ataupun grafiknya gitu ya. Kalau linear biasanya lurus gitu ya ke atas.
Nah, kemudian menjelaskan gimana fungsi kuadrat. Kalau kuadrat kan berdasarkan nilai X sama nilai Y ya. Kalau nilai X sama Y, ini berarti saring kan ya? Mana view-nya? Loh, set screen-nya bersih kelihatan nggak sih di kalian? Kelihatan, Bu. Beneran kelihatan? Kelihatan, Bu. Tapi di saya kok nggak kelihatan ya? Hahaha. Oh. Kalian pokoknya bisa kelihatan ya? Itu aja deh. View. Oke. Bisa Bu, bisa Bu. Aman ya? Nah, kemudian mengaplikasikan fungsi eksponensial dan logaritma di kehidupan nyata, terutama untuk yang bisnis gitu ya. Nah, di aljabar sendiri, ya, di aljabar sendiri biasanya itu eh, aljabar itu kan konsep matematika, tapi menurutku nggak kelihatan ya ini ya. Oh, ini. Oke. Oke. View-nya bagusan galeri aja deh. Kelihatan tapi kalian ya. Oh, balik dah. Ya, sudah. Nah, jadi ada yang namanya variabel, ada yang namanya ini apa namanya konstanta, koefisien, suku, operasi aljabar gitu ya. Kalau operasi aljabar kan biasanya ada X dan Y. Kalau Y itu namanya fungsi, gitu ya. Nah, ada tulisan nggak ya? Ya. Nah, biasanya matematika itu ada Y sama dengan gitu ya 2X plus 3 misalkan. Nah, Y ini fungsi. Di dalam matematika, Y itu bisa diistilahkan Fx, fungsi dari X. Nah, berarti Fx sama dengan 2X plus 3. Nah, kalau di aljabar sendiri, biasanya dia itu memiliki beberapa simbol. Jadi dia bisa ditambah, dikurangi, dibagi, dikali, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, tapi kalau untuk di bisnis, itu biasanya dia menggunakan beberapa fungsi matematika bisnis ya. Salah satunya adalah fungsi linear, kemudian eh, fungsi apa namanya kuadrat, fungsi logaritma. Nah, itu fungsi-fungsi yang ada di dalam matematika bisnis. Matematika bisnis itu sama kayak matematika ekonomi, ya. Nah, tapi kalau di dalam eh, aljabar dan fungsinya, berarti kamu tidak jauh beda dari X, Fx, atau Y. Notnya dihilangkan dulu. Nah, kemudian ada juga yang namanya fungsi linear, ya. Nah, kalau fungsi linear biasanya di dalam apa namanya di dalam aljabar biasanya dipakai untuk penggunaan menghitung biaya produksi kayak gitu atau menghitung laba itu bisa menggunakan fungsi linear. Nah, kalau linear itu biasanya gradiennya itu miring garis lurus gitu ya. Contohnya seperti ini misalnya ada sumbu kalau ini kan sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, dalam matematika seperti ini.
sumbu X, yang ke atas itu vertikal sumbu Y, biasanya gitu. Nah, kalau misalnya ada garis linier, nah lurus garis linier ke atas, kan ya. Karena aljabar sendiri, itu kalau di matematika, dia kan pakai simbol huruf atau angka. Kalau aljabar, ya biasanya X-nya nanti berupa angka berapa gitu kan. Nah, tapi bisa berupa rumus bentuk umumnya, itu kan bisa Y function sama dengan AX plus B plus CA plus B. Tapi kalau misalnya dia kuadrat, fungsi kuadrat, berarti Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Gitu ya. Jadi bisa simbol huruf A, B, C, D, E, F, G, K, itu boleh. Gitu ya. Karena memang kalau aljabar itu kan mewakili ada angka sama ada nilai huruf. Gitu ya. Yang kadang awalnya tidak diketahui dan nanti akan dicari. Misalnya kalau fx-nya atau y-nya berapa kalau misalnya x-nya sama dengan 3. Misalnya rumus fungsinya adalah y sama dengan 2x plus 3. Nah, rumus apa nilai y atau nilai fx-nya berapa kalau misalnya x sama dengan 3, berarti kan 2 dikalikan 3 ditambah 3. Berarti kan sama dengan 2 kali 3 tambah 3. Nah, berarti sama dengan 6 ditambah 3. Berarti sama dengan 9. Nah, ini biasanya dipakai dengan menggunakan rumus fungsi linier. Karena bertambah. Jadi misalkan kalau X-nya sama dengan 3, misalnya ini 1, ini 2, ini 3, gitu ya. Itu bisa digambarkan. Y-nya berapa kalau 1? Berarti 2 kali 1, 2 tambah 3, 5. Gitu ya. Misalkan di sini adalah 5, di sini adalah 10. Berarti yang pertama 1 sama 5. Nah, berarti letaknya di sini. Kalau X-nya 1, Y-nya 5. Kalau X-nya 2, 2 kali 2, 4 tambah 3, 7. Berarti letaknya di sini misalkan. Nah, ini 7 misalkan. Kalau misalnya X-nya 3, nilainya 9. Berarti letaknya di sini. Nah, kalau digambarkan annotate-nya, garis linearnya, maka garisnya menuju ini. Nah, yang biru ini. Ini fungsi persamaan 2x plus 3. Jadi yang biru ini adalah 2x plus 3. Nah, biasanya kalau aljabar sendiri, ya, nah, terutama fungsi linier, di dalam matematika bisnis, fungsi itu kan antara hubungan antar minimal itu dua variabel. Kalau dari sini kan variabel apa? Variabel X sama variabel Y. Ya kan? Inputnya adalah X, outputnya adalah Y. Tuh. Nah, jadi rumus fungsi fx ini bisa dihitung kalau misalnya dia memiliki hubungan matematis. Misalkan tadi ini adalah hubungan antara X dengan hubungan antara Y. Atau kalau di dalam bisnis, grafiknya garis lurus ya. Atau kalau misalnya ada hubungan yang lain, misalnya jumlah produk dengan harga produk, ya. Atau harga dengan permintaan, atau jumlah penjualan dengan jumlah pendapatan. Kan ada dua variabel kan. Nah, itu bisa digunakan untuk di bagian fungsi matematika. Saya hapus. Jadi grafiknya di fungsi linier biasanya itu dia berupa garis lurus, ya. Nah, jadi yang kalian perlu ketahui ketika di dalam matematika itu ada X, ya, ada Y, di mana Y itu sama dengan Fx
ini adalah input, yang ini adalah output. Nah, kalau di dunia apa namanya data science ya, X itu variabel independen karena dia input, Y itu variabel dependen karena dia output. Nah, itu seperti itu ya. Ya, jelas? Jelas. Nanti bisa dilihat karena videonya nanti saya upload. Oke, lanjut. Di dalam matematika aljabar dan fungsi juga ada fungsi yang namanya fungsi kuadrat, ya. Nah, fungsi kuadrat biasanya grafiknya tampak seperti parabola, ya. Fungsi fx-nya itu sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ya. Nah, ini biasanya fungsi kuadrat itu digunakan untuk kalau di dalam matematika bisnis itu untuk mencari laba minimal atau laba maksimal itu bisa. Kalau kita masih di awal, mungkin yang kita bahas hanya beberapa fungsi ya, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi eksponensial, sama logaritma. Nah, kalau grafiknya biasanya grafik fungsi kuadrat ya, sini ya. Nah, bentuknya itu bisa digambarkan seperti ini. Parabola. Jadi ada yang zoomnya ke atas, ya, parabola. Nah, ini grafik fungsi kuadrat. Jadi seperti ini. Ya, parabola. Ini bisa mencari laba minimum, laba maksimum, ya. Dan kalau dilihat, ya, grafiknya itu bisa kalau A lebih dari 0, biasanya bentuknya seperti U. Tapi kalau A kurang dari 0, bentuknya seperti N, ya, lengkap, ya, gitu. Nah, jadi kalau A lebih besar dari 0, parabolanya itu membuka ke atas, ya, seperti bentuk U. Tapi kalau A kurang dari 0, ke bawah. Ada beberapa titik penting, ya, yang biasanya di dalam fungsi kuadrat yang diminta. Itu misalnya mau mencari titik puncak atau vertex-nya, kemudian mau mencari sumbu simetris, ya, kemudian kadang mencari akar persamaan kuadrat, ya. Nah, tadi kalau misalnya kalau fungsi kuadrat, rumusnya kan y ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini udah umum, mau kamu dari apa matematika TK, SD, SMP, SMA, fungsi kuadrat adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ya. Nah, kalau fungsi akar kuadratnya, ya, akar persamaan kuadrat, biasanya ini mencari x-nya. Kan ini ada ax kuadrat plus bx plus c, gitu ya. Nah, ini cara mencari x-nya itu sama dengan min b plus min akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, itu. Jadi itu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, Bu, apakah harus dihafal? Ya, ini sudah standar kan dari SD, SMP, SMA. Kalau fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau mencari akar kuadratnya, karena ada X kuadrat ya, maka eh, mencari variabel input tadi,
itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Ya. Dimana kalau di sini ABC itu adalah konstanta. Y adalah output. Gitu ya. Nah, jadi A, ya AX kuadrat ini. Nah, ini yang A itu yang menentukan nilai apa namanya parabolanya. Jadi apakah dia akan membuka ke atas atau ke bawah. Assalamualaikum ya kakak. Gimana gimana? Nggak dengar mama? Aulia WA aja, WA mama lagi ngajar. Nah, jadi kalau misalnya seperti yang ini tadi, kalau A lebih dari 0, parabola membuka ke atas, A kurang dari 0, parabola membuka ke bawah. Jadi yang menentukan mau grafiknya itu ke atas, membuka ke atas atau ke bawah, yaitu adalah titik A ini. Ya. Nah, sedangkan B itu yang nanti menentukan posisi sumbu simetrisnya. Apakah dia mau agak miring begini atau tegak lurus 90 derajat atau miring 45 derajat gitu ya. Nah, sedangkan C itu biasanya titik potong dengan sumbu Y-nya. Nah, Bu, kalau mencari ini yang titik vertex ya, titik vertexnya tadi belum dikasih tahu ya, Rizky. Nah, kalau titik vertex itu diambil dari ini. X sama dengan min B per 2A. Jadi, saya tuliskan aja. Nah, kalau misalnya mau titik vertex, ya, nah, dia ketika mencari X, titik vertexnya, min B per 2A. Nah, ini kalau mau mencari sumbu simetrisnya. Jadi vertex itu istilahnya adalah sumbu simetris. Nah, simetris. Jadi garis vertikal yang membelah parabola menjadi dua simetris. Jadi kalau gambarnya seperti ini, nah, gitu ya. Nah, yang simetris berarti kan di tengah nih ya. Jadi vertexnya di tengah, red, di tengah sini, atau di tengah sini. Nah, titik vertexnya di sini. Nah, itu kalau mencari titik vertexnya, yang simetris antara satu dengan berikutnya, itu titik simetris vertex. Jadi cari caranya X vertex sumbu simetris min B per 2A. Nah, sekarang kita contoh misalkan kita hapus ya. Nanti bisa dilihat. Kita contohkan misalkan nih buat kita buka mana bisa nggak untuk share widescreen mana ya contoh wes misalkan nih AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Nah, misalkan kita pakai contohnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, itu nilainya adalah A-nya 1, ya, X kuadrat, plus 6X, salah, salah. 6
Aja. Misalnya kita tentukan A-nya aja dulu. Biar gampang. Misalnya A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan min 6, terus C-nya sama dengan 8. Maka kalau menjadi rumus, Y-nya sama dengan X kuadrat ya, plus sama min, berarti jadi min 6 X plus 8. Nah, kalau misalnya mau mencari nilai fungsi kuadratnya, sudah ketemu seperti ini ya, fungsi kuadratnya. Nah, kalau mau mencari nilai akar persamaan dari X-nya, maka dia akan mendapatkan min B, berarti kan min 6. Nilainya B soalnya kan. Terus ditambah akar, nih, B kuadrat, berarti min 6 dikuadratkan. Min 6 kali min 6 kan pasti 36 ya. Kurangi 4, A-nya 1, C-nya 8. Dibagi 2 kalikan 1. Nah, berarti kan sama dengan ini 6 ya, tambah minus akar 36 dikurangi ya 4 kalikan 8 32 dibagi 2. Nah, berarti kan 6 plus minus akar 4. Akar 4 kan 2 dibagi 2. Nah, berarti akar-akarnya ini kan 6 tambah 2, 8. 8 dibagi 2, X1 sama dengan 4. Kan 8. Yang satunya 4 dibagi 2, berarti X2 sama dengan 2. Yang satunya plus, satunya minus. Nah, ini kalau berdasarkan fungsi akar persamaan kuadrat. Nah, kalau mencari puncak vertexnya, ya, misalnya nyari vertex atau puncak parabolanya. Nah, tadi kalau A lebih dari 0, dia kan bentuknya seperti ini kan. Ini di yang atas. Kalau A kurang dari 0, berarti minus, bentuknya seperti ini. Nah, ini berarti puncaknya nanti ada di bawah. Kalau A-nya lebih dari 0, puncaknya di atas. Kalau A-nya lebih dari A-nya lebih dari 0 sama A kurang dari 0. Nah, puncaknya yang ini. Ini sama yang ini. Titik ini. Nah, cara mencari vertex berarti kan atau titik puncak parabola, maka X sama dengan min B per 2A. Nah, maka min B-nya sama dengan min 6 dibagi 2 kalikan 1. Berarti 6 dibagi 2, 3. Nah, ini sama dengan X. Berarti X-nya itu sama dengan 3. Berarti Y-nya berapa? Y-nya sesuai fungsi tadi kan? X kuadrat min 6X, ya kan? Plus 8. Nah, kalau titik apa namanya puncak parabola atau vertexnya ini, ya kan?
X-nya sudah diketahui adalah 3, berarti kan kurang Y-nya kan? Nah, Y-nya berapa? Berarti dimasukkan nilainya. 3 kuadrat berarti 9. Dikurangi 6 kali 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Ditambah 8. Berarti 9 kurangi 18 ditambah 8. Kelihatan ya 18 minus 18 ditambah 8 kan tinggal minus 10 ya. Berarti 9 dikurangi 10 minus 1. Maka titik puncak parabolanya X, Y 3, min 1. Kalau misalkan ada penggambaran seperti ini, misalnya ini X, ini adalah Y, nah, ini adalah angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini 1, 2, dan yang ini minus 1, minus 2, dan minus 3 ya. 3 minus 1. Titiknya itu ada di 3, kemudian minus 1. Nah, di sini. Nah, ini adalah puncak parabolanya. Jadi bisa jadi ini kayak gini bentuknya, juga kayak gini. Nah, itu seperti itu. Jelas ya? Jelas, masih mudah. Mudah kan ya? Mudah, Bu. Mudah. Ada pertanyaan sampai di sini fungsi kuadrat dan fungsi akar kuadrat? Aman? Aman nggak? Aman ya? Nah, kalau misalnya fungsi kuadrat biasanya digunakan untuk apa? Mengetahui bagaimana pertumbuhan laba. Laba minimumnya ada di mana. Biasanya dicari, oh ini kalau yang ini biasanya menentukan laba minimum. Kalau misalnya bentuknya yang para bolak-balik, nah itu bisa menentukan laba maksimum gitu loh. Ya, nah seperti itu. Oke, saya hapus. Yang berikutnya adalah fungsi eksponensial ya. Nah, sebenarnya fungsi eksponensial itu bisa kalau Y sama T-nya itu bisa dituliskan fungsi eksponensial itu Y sama dengan A dikalikan B pangkat X. Nah, ini eksponensial itu seperti ini. Harusnya ya fungsinya. Nah, itu fungsi eksponensial yang biasanya ada di dalam matematika eh, aljabar, gitu ya. Nah, tapi kalau di matematika bisnis itu bagaimana? Nah,
Biasanya karena dia digunakan untuk contoh penggunaan pertumbuhan populasi, ya, maka eh, fungsi eksponensial dan pertumbuhan populasi. Nah, menghitung pertumbuhan populasi, ya, P pada satuan waktu tertentu itu sama dengan populasi 0 dikalikan 2 pangkat T. Ya. Nah, jadi A kali BX ya. Nah, tapi kadang fungsi eksponensial seperti ini dengan dua variabel, ya kan karena variabel kalau misalnya pertumbuhan ekonomi dari apa namanya populasi tertentu. Nah, tapi ada juga bentuk umum eksponensial itu cuma Y sama dengan A pangkat X ya. Nah, di mana A-nya itu bisa lebih dari 0, jadi dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena dia akan menentukan kalau misalnya dia sama dengan 1, biasanya titiknya tetap tidak terlihat pertumbuhan fungsi dia naik atau fungsi dia turun. Tetap kalau A sama dengan 1. Ya karena kalau misalnya A sama dengan 1 kan 1 pangkat 1 ya tetap kan ya 1 gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dia karakteristiknya itu tidak apa menggunakan fungsi yang di atas tadi Y sama dengan A kali BX ya. Nah, A-nya itu kalau lebih dari 1, dia itu akan menjadi fungsi yang naik. Tapi kalau misalnya dia berada di antara 0,00 sekian, 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 nah itu fungsinya turun. Jadi kalau misalnya nilainya 2, 3, 3 pangkat X, ya eksponensial kan. Nah, itu fungsinya naik ke atas. Tapi kalau misalnya dia 0,01, 0,5, 0,6, ya, antara 0 sampai 1, dia dianggap fungsi turun. Ya. Nah, di A itu biasanya itu nilai awal. Nilai awal atau initial value. Kalau di populasi mau tahu pertumbuhan populasi dalam setahun ke depan gitu ya. Berarti titik awal inisial awal populasinya dikalikan 2 pangkat T. Nah, T-nya berapa satuan waktunya? Nah, itu yang perlu diukur ya. Kalau misalnya dia dalam setahun, berarti P1 tahun sama dengan populasi yang inisial awal, misalnya 200 juta gitu ya. Dikalikan 2 kali 1 pangkat T, T1 gitu ya. Berarti 2 pangkat 1, 2, 2 kalikan 200 juta. Nah, pertumbuhan populasinya berarti 200 juta kalikan 2. Itu pertumbuhan populasi. Jadi T itu, misalnya T-nya 3 tahun. Ya udah, misalnya, oh ini orangnya 1000 nih, populasi awal. Ya berarti kalikan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2. Berarti 4 dikalikan 2, 8. Nah, berarti pertumbuhan populasinya 1000 dikali 8. Nah, berarti 8.000. Berarti pertumbuhan populasi itu meningkat dari awalnya 1000, dalam 3 tahun bisa meningkat menjadi 8.000. Nah, gimana Bu kalau misalnya ngitung fungsi eksponensial untuk di bisnis? Ya, itu bisa dihitung dengan apa? Pertumbuhan modal investasi. Nah, saya hapus ya. Saya hapus dulu. Salah. Ini udah jelas ya. Kalian belajar di situ ya. Nah, sekarang kalau misalnya pertumbuhan populasi. Nah, fungsi opsional di mana A itu adalah nilai awal atau nilai titik awalnya ya. Nah, misalkan kita meneruskan kondisi itu gitu ya.
untuk menghitung pertumbuhan modal investasi. Nah, misalkan modal dia modal uang 1 juta. Kemudian pertumbuhan bunganya 10% per tahun. Berarti perhitungannya berapa kalau 10%? 0,10 atau 0,1. Tapi kalian tahu kan maksudnya ini 0,1 kan 10 per 100 itu sama dengan kayak gini ya. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa pertumbuhan modal. Misalnya setelah 3 tahun. Tadi contohnya Briski kan 3 tahun ya, sama ya. Nah, maka cara menghitungnya biar agak beda, saya ganti merah. Oh salah, kok ganti guys? Ya, berarti rumusnya adalah pertumbuhan modal dalam waktu 3 tahun. Berarti tadi 1 juta kan? Nah, inisial awalnya adalah 1 juta. Nah, 1 juta itu dikalikan pertambahan karena tahunnya adalah ini ya, dikalikan dikalikan pertambahan. Kalau misalnya dalam ini ada. Nah, pertumbuhannya tadi kan per tahun kan 0,1, 10% per tahun. Berarti kalau misalnya dia dalam setahun, pertumbuhannya bukan 0,1 kali 3 pangkat 3, enggak. Pangkat 3 enggak iso pangkat 3. Misalnya pangkat 3 gitu, enggak. Tapi karena pertumbuhannya per tahunnya 10%, berarti kan 110% kan? Pangkat 3. Pangkat 3-nya begini. Karena pertumbuhan per tahunnya 10%. Jadi kalau dalam setahun 100 tambah 10. Nah, ini tergantung pertumbuhannya. Berarti kalau dihitung ya, nah ini 1 juta. Tadi sudah disebutkan bunga 10% per tahun. Berarti kan nanti kalau dia netap modalnya 1 juta, dia akan bertumbuh 10%. Jadi nanti jadi 1 juta 100 misalnya itu. Nah 1 juta 100 itu kan 110% kan? Nah 110% itu sama dengan 1,1. 1,1. Nah ini dipangkatkan 3 karena hitungannya adalah 3 tahun. Nah maka kalau dihitung ini 1 juta, ya kamu hitung pakai kalkulator sendiri. Nah ini sama dengan dikali 1,331. Gitu. Mari kita lihat 1,1. Nah, 1,1 kali 1,1 kali 1,1. Oh, 1331 salah. Ya benar sih. 1,0-nya 2 ya. 1,1
Dikalikan 1 juta. Nah, betul, betul. Ya, 1, kalikan 1, titik ini maksudnya kali ya. Kali, kali. Nah, titik ini maksudnya kali ya. Nah, ini kali 1,331. Kok bisa, Bu? Karena 1,1 di eksponensialkan pangkat 3 itu sama dengan 1,1 dikali 1,1 dikali 1,1. Nah, coba kamu kalkulator, hasilnya kan 1,331. 1 juta itu nolnya 6, berarti ya tinggal mundur aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tambahkan kan 0, 0, 0. Nah, dapatnya 1,331. Maka pertumbuhan modal selama 3 tahun, dia jadinya 1,331. Nah, padahal kalau udah itu kalau setahun kan 110.000 lah. Tapi karena dia hitungannya 3 tahun dengan fungsi eksponensial, pendapatan pertumbuhan modal setelah 3 tahun, dia menjadi dari yang 1 juta disimpan selama 3 tahun jadi 1,331. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini untuk fungsi eksponensial? Bu, izin tanya, Bu. Ya, Yang dirumus di PPT-nya itu kan populasi 0 dikali 2T. Tapi yang dipakai di itu kok 1 juta kali 110% itu gimana, Bu? ini kan Kok bunga nggak 2T? 10% modal. Dua T-nya itu, duanya itu gimana, Ini Bu? kan kalau rumusnya 2T untuk populasi. Oh, berarti beda studi kasus. Iyup. Nah, kalau Oh, misalnya iya ya, Bu. 2 berarti populasinya itu pertumbuhan populasi katakanlah dia bisa 2 kali lipat. Iya, Bu. T-nya setahun, misalnya T-nya 1 tahun, berarti kan misalnya dari 1.000, ya. Nah, karena 2 kali lipat, 2%, 2 pangkat 1 tahun. Berarti kan dari yang awalnya 1.000 jadi 2.000. Kan pertumbuhan populasi. Nah, kalau misalnya modal, Burski pakai, bukan pakai PWS, pakai M. Kan tergantung dari konteks konteks ini, Mas. Makanya kan ada A kali B X. B itu kan variabel. A itu kan nilai inisial variabel pertama. Paham tak? Iya, iya, Bu. Nah, misalnya contoh pertumbuhan populasi menggunakan rumus seperti ini. P populasi P0 kalikan 2 pangkat T. Ini berarti pertumbuhannya 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya 1.000, dia dalam 1 tahun berarti 2 kali lipat kan jadi 2.000. Nah, kalau misalnya dia dalam 3 tahun berarti kan T-nya 3 tahun, berarti 2 pangkat 3. Iya, Jadi iya, 8.000. iya, Bu. Ya, Bu, makasih, Bu. Jadi konteksnya dibaca dulu. Kalau misalnya investasi modal bunganya 10% per tahun, maka ketika pertumbuhan 10% per tahun 0,10, berarti modalmu 1 juta. Kalau misalnya jadi 10% per tahun, masa 0,1 yang kamu pangkatkan 3. Dalam 1 tahun jadi 100.000. Berarti penurunan aset dong. Penurunan investasi dong. Clear tak? Ya, Bu, sudah, Bu. Paham ya? Nah, ini kan hanya Paham, contoh, Bu. contoh pertumbuhan populasi. Misalkan ada rumus pertumbuhan populasi P0 dikalikan 2 pangkat T. Nah, makanya kita pakai ini. Nah, makanya saya bilang rumus fungsi eksponensial itu yang benar itu adalah Y sama dengan A kali B X. A-nya itu adalah nilai awal atau inisial awal, B itu adalah variabel sesuai dengan konteks bisnis. Kalau ini kan konteks
populasi kan. Nah, kalau konteks bisnis bisa dipakai untuk pertumbuhan modal, pertumbuhan saham, pertumbuhan prosentase aset, pertumbuhan EBITDA. Boleh. Jadi kamu pahami berdasarkan konteks ini. Kalau misalnya modal 1 juta, bunganya 10% per tahun. Kamu hitungnya adalah 0,1 atau karena 10% ya 0,1 yang dipangkatkan 0,1 ya anggap aja kalau setahun berarti 0,1 pangkat 1 1 juta dikalikan 0,1 100.000 berarti kan nggak bertumbuh paham? Nah supaya bertumbuh kan berarti modalnya ditambahkan 10% kan modalnya 100% ditambah 10% jadi 110 toh kecuali bilangnya begini Haidar investasi sebesar eh, 1.000 saham. Kemudian peningkatan pertumbuhan per tahun 2 kali lipat. Nah, maka kamu akan menggunakan rumus saham T, menggunakan rumus ini. Ya, saham berdasarkan waktu nah, sama dengan saham pertama kali yang diasetkan dikalikan 2 kali lipat, berarti 2 pangkat T. Nah, sahamnya pertama misalnya 1 juta. Nah, dikalikan karena pertumbuhan 2 kali lipat kan? Maka kalikan 2. Nah, per tahunnya misalnya dia nyari sahamnya pangkat 1 ya mestinya ya. Oh, no. Nah, bukan kali 1, pangkat 1. Ini ya. Hmm. Pangkat 1 misalnya. Nah, kalau misalnya dia 3 tahun, T-nya sama dengan 3 tahun, maka pangkat 3. Karena dia pertumbuhan 2 kali. Nah, seperti itu. Kok sambil jalan, kan masih pertama awal. Ya, jelas ya? Saya hapus. Oke. Ya, Briski, anu apa nerangkannya ini contoh aja. Kalau pertumbuhan populasi kan P kan populasi. Modal ya M harusnya. Kalau misalnya S saham misalnya kayak gitu. Lanjut ya. Nah, sekarang fungsi logaritma, gitu ya. Nah, kalau fungsi logaritma, logaritma itu bisa dipakai untuk menghitung beberapa contoh aljabar itu untuk apa? Menghitung permintaan, pendapatan, gitu ya, atau ROI, ya, itu juga bisa menggunakan fungsi logaritma. Jadi logaritma itu kebalikan dari fungsi eksponensial karena dia pakai log, gitu ya. Nah, kalau di ini nggak bisa soalnya ya pakai log ini log A ini kecuali itu ya. Nah, ini maksudnya log A1 sama dengan 0, log A sama dengan 1. Nah, kalau misalnya bentuk begini aja. Nah, fungsi logaritma itu sama dengan Y ya, log. Hmm, Nah, ya, kamu boleh pakai log A ya dalam kurung X ya. Nah, ini fungsi logaritma pada umumnya seperti ini. Nanti kebalikan dari fungsi eksponensial. Nah, sifat dasarnya ya tetap sama. Log A1 sama dengan 0, log AA itu sama dengan 1. Ya. Nah, kalau misalnya log, maksudnya gini ya tulisannya, maksudnya tulis gini. Log A, X kalikan Y. Nah, kalau kali ya itu sama dengan ditambah.
Berarti sama dengan log A X ditambah log A Y. Nah, kalau dibagi, nah kalau di log itu misalnya log A X per Y dibagi, itu artinya minus. Itu sama dengan log A X minus log A Y. Seperti yang Bruce katakan, namanya fungsi Y ini tadi fungsi kan, fungsi logaritma ya, dia akan menggambarkan hubungan antara dua variabel yang biasanya penting gitu kan ya. Ya bisa X, Y ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, jadi yang di bawah itu adalah sifat dasar logaritma, fungsi logaritma. Nah, kita Rizky hapus, kita contohkan. Sebenarnya ada contohnya sih. Hmm. Nah, kalau eksponensial tadi kan untuk apa namanya menghitung ROI gitu kan ya, atau permintaan return of investment gitu ya, atau misalkan mau menilai skala Likert, nah itu pakai log. Nah, contoh misalkan untuk logaritma, ya kalau misalnya kalian lihat gitu ya, lagi ada sih bawah. Nah, kelihatan nggak ada ininya? Saya hapus dulu aja ya. Nanti kalian tahu, saya tuliskan aja deh. Nah, terusnya Y sama dengan log A X misalnya. Nah, karena logaritma itu adalah kebalikan dari eksponensial, kalau misalnya eksponensial kan 2 pangkat 5, kayak gini kan ya, 2 pangkat 5, berarti sama dengan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sampai 5 kali ya. Karena kebalikannya dari logaritma, itu eksponensial. Nah, ini sama dengan 32. Nah, kalau dari eksponensial dijadikan logaritma, maka lognya itu akan menghitung seperti ini. Dimana log 2, 32. Nah, ini sama dengan X. Maka menghitungnya berapa? Karena log 2, 32 itu sama dengan X. Ketika mau mencari X-nya berapa? Waalaikumsalam. Dia mau cari siapa? Ima Kurnia Stuti. Situ. Berarti ada kuliahnya Bu Ima tak? Oh, hadir Bu Ima. Oh. Nah, karena apa eksponensial kebalikan logaritma kebalikan dari eksponensial, kalau misalnya ada log 2, 32 sama dengan X berapa gitu ya, maka cara mencari X-nya itu kita lihat. Nah,
kalau misalnya 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, berarti X-nya itu mencarinya adalah 2 pangkat X sama dengan 32. 2 pangkat X, nah itu sama dengan 32. Carinya kayak gitu. Nah, karena 2 pangkat 5 sama dengan 32, berarti persamaan yang sama, maka X sama dengan 5. Nah, itu berlaku juga kalau misalnya mau mencari sesuatu, ya, saya terangkan di sini. 4 pangkat 5 misalnya sama dengan 1024. Jadi kan di sini bisa dituliskan, nah, 4 pangkat 5 sama dengan 1024. Nah, lognya, kalau dibuatkan lognya, maka log 4, nah ini sama dengan X. Nah, X sama dengan 5. Karena 4, 5, dan 10, 24. Ini logaritma. Dasarnya logaritma itu seperti itu. Ada yang mau ditanyakan apa di sini untuk yang logaritma? Jelas? Jelas lah ya. Oke, saya hapus ya. Nah, itu pokoknya logaritma itu selalu kebalikannya dari eksponensial. Jadi eksponensialnya berapa, otomatis ini. Nah, itu dari sisi logaritma. Nah, nah, contoh aplikasi yang nyata tadi kan, ya tadi ya. Kalau linear biasanya berhubungan dengan biaya produksi, kemudian hubungan jarak sama waktu, kemudian apa namanya, hitung biaya, bagi yang linear itu, biaya variabel per unit atau biaya tetap, ya. Nah, kalau kuadrat berarti gerak parabolanya. Misalnya mau desain jembatan lengkung, gitu ya, laba, laba maksimum, laba minimum. Eksponensial tadi bisa untuk populasi, pertumbuhan populasi, menghitung bunga majemuk atau menghitung pertumbuhan modal, pertumbuhan aset, gitu ya. Nah, sedangkan logaritma, ya, kalau di bidang penelitian biasanya mau menghitung skala pH, pH air, skala Richter, suhu, atau apa, perhitungan desibel juga bisa. Kalau logaritma juga di dunia ekonomi bisnis biasanya digunakan untuk menghitung ROI, Return of Investment, ya, baliknya.
Oh ya, ya return of investment-nya itu. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini fungsi biaya ya. Nah, atau cost function kalau fungsi linear biaya variabel per unit ya. Itu B ya CX sama dengan BX plus C. Ada biaya variabel per unit, C-nya itu untuk menghitung biaya tetap, X-nya itu biaya unitnya ya. Kemudian kadang kalau fungsi linear, misalkan untuk di dunia bisnis, ada namanya fungsi pendapatan. Fungsi pendapatan atau revenue function. Nah, R itu revenue ya. Function. Nah, revenue function itu sama dengan PX. P kali X. P-nya itu adalah harga jual. X-nya itu jumlah unit yang terjual. Ada juga fungsi linear. Nah, fungsi linear atau fungsi laba. Ya kan, tadi linear kan laba. Nah, misalkan menghitung nilai profit, ya profit, nilai profit, R revenue, ya dikurangin fungsi C-nya, fungsi biaya. Ya kan profit kan ya. Profit itu RX, ya, pendapatan dikurangi C, ya fungsi biayanya. Nah, kalau kayak gini, maka laba atau profit kalau ada soal misalnya gunakan fungsi biaya CX, biaya biaya mau biaya apa kan biasanya laba itu kan nilai apa harga pendapatan ya pendapatannya misalnya 1.000 gitu ya kemudian dikurangi biaya yang lain-lain ya. Nah, itu labanya. Misalnya kayak gitu. Tapi tergantung labanya mau dihitung dari apa. Nah, kalau misalnya udah tertuliskan fungsi biaya yang dikeluarkan harus dikeluarkan adalah 5 juta plus 20.000 X gitu ya. Sedangkan fungsi pendapatan 50.000 X, maka tinggal dimasukkan karena PX profitnya itu ada dihitung dari pendapatan dikurangi biaya konsumtif atau biaya C gitu ya. Maka 50.000 X dikurangi 20.000 X plus 5 juta di total semua 50.000 X sama 20.000 maka tinggal 30.000 X ya 30.000 X min 5 juta. Nah, jadi rumus fungsi labanya adalah bisa kita ya PX profit kurangi eh, tadi 5.000 ya berarti sama dengan 30.000 X min 5 juta. Itu hanya contoh-contoh penggunaan masing-masing fungsi. Nah, nanti kalau misalnya fungsi di matematikanya ya tergantung dari nilai soalnya. Nah, itu seperti itu. Gampang lah ya. Bisa dicontohkan masing-masing ya. Kalau di dunia bisnis, fungsi linear biasanya digunakan untuk menghitung fungsi biaya, fungsi cost, fungsi pendapatan, revenue, fungsi laba, profit ya. Nah, yang ini silakan kalian jadikan tugas dikerjakan di rumah ya. Nah, ini latihan soalnya kalian menentukan gradien sama grafik dari Y. Kalau misalnya min 3X plus 2, tinggal dihitung X-nya, nanti dimasukkan, digambarkan grafiknya. Kemudian bisa menentukan akar. Akar itu artinya akar persamaan. Puncak tadi puncak parabola. Ingat kalau akar persamaan, rumusnya apa? Min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2B. Masih ingat nggak? Kalau puncak parabola, berarti nanti dihitung dari min B per 2A. Nah, ngitung log juga gampang ya. Gampang, Bu. Gampang. Nah, hitung ya. Semangat. Nah, jadi kesimpulannya, kalau aljabar dasar, linear itu biasanya grafiknya garis lurus, kuadrat parabola, eksponensial itu berarti ada pertumbuhan. Ya, peluruhan itu kalau misalnya jatuh ya, investasi 1 juta, ternyata turun jadi 10.000 atau 100.000 itu turun. Logaritma kebalikan dari eksponensial. Tapi kalau logaritma itu biasanya sering digunakan di dalam ilmu terapan kalau misalnya mau ngitung ya tadi skala Likert, kemudian ngitung pH, skala pH. Nah, itu banyak di ilmu sains ya.
Ilmu sains logaritma. Tapi kalau ya di bisnis ya ada juga. Nah, ini salah satu contoh yang tadi sama aja sih sebenarnya. Biaya per unit ya, misalnya biaya totalnya TC, pendapatan TR, ya, total R kan tadi revenue ya, T total C ya biaya. Nah, labanya misalnya total profit ya P ya. Nah, sini ngasih gamma. Nah, sama rumusnya sama, sama yang tadi sama. Nah, itu tugas pertama 1, 2, 3. Tugas keduanya sama. Nanti ngumpulkan langsung satu ke PDF aja ya. Nah, berapa unit X yang harus dijual dengan rumus seperti ini. Nah, fungsi labanya misalnya ada kayak gini. Nah, kalau misalnya pertumbuhan penjualan. Lihat ya, ini tulisannya bukan tiap tahun, tiap bulan. Nah, oh, tiap bulan, terus rumus pertumbuhannya sudah dihitung. Ya, berarti berapa? Dihitung sendiri kan? Bisa lah. Ya. Nah, tugasnya ada 1, 2, 3 yang latihan awal ini. Ini gampang ini kalau yang ini. Ya, hitung akar persamaan sama puncak, hitung bagian sama grafik, sama nilai log. Sedangkan yang ini perhitungan kalau untuk matematika bisnisnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Stop share. Ada yang ditanyakan? Aman, aman Bu. Bisa, bisa Bu. Ya, karena bisa. Nanti rekamannya taruh di Google Classroom ya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Itu tugasnya tulis tangan apa gimana, Bu? Kamu mau nulis tangan apa di Dok? Dokumen. Oke. Dokumen, Bu. Oke. Kalau misalkan tidak bisa, silakan ditulis tangan, foton. Tapi yang pasti tulisannya jelas. Oke? Ya, Pensilnya Bu, tulisannya siap, jelas. Bu. Kalau misalnya pensil di foto nggak bisa ya pakai pulpen. Kemudian upload jadikan file PDF. Kalau misalnya mau pakai tulis tangan. Tapi kalau misalnya mau pakai apa PDF ya silahkan langsung. Dok. Kalau dok ada beberapa simbol itu yang bisa ditulis kok. Kalau yang tadi itu agak susah kalau yang di Excel PPT itu. Ada pertanyaan? Terakhir pengumpulan hari Minggu Sudah, ya. Bu. Setiap penugasan Bu Rizky, matematika bisnis atau ekonomi makro, ya pengantar sih, pengantar ekonomi makro. Penugasannya minimal hari Minggu ya. Ya. Kalau yang ekonomi makro kemarin tugasnya kan minggu kelima ya, dikumpulkan ya. Kalian presentasi kelompok ya. Yang matematika bisnis, Minggu tolong selesai diupload sebelum jam 12 malam. Mau pakai pensil, mau pakai soft file ketik, semua nanti akhirnya jadi soft file PDF. Tahu fotonya pakai apa? Kalau mau jadi PDF. Cam scanner. Bisa? Kalau misalnya nggak pakai cam scanner, Bu, pakai image. Ya silakan, pakai foto kamera juga boleh. Tapi yang jelas pokoknya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Sudah, Bu. Oke, tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Robert. semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Ya, Bye-bye. Bu.